Halo Tribuners, kembali lagi bersama Igi Almira dalam segmen Tamu Tribun. Nah, hari ini kita masih ngomongin stunting. Narasumber saya ada Ibu Dr. Nursin Abdul Qadir, MKes SPPK, yang juga sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Patologi Klinik FK Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga sekaligus Ketua DWP Perwakilan BKKBN Maluku Utara. Apa kabar Ibu Nursin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah beberapa kali ngomongin tentang stunting dan atau yang bisa disebut dengan gangguan tumbuh kembang anak akibat kurangnya asupan gizi atau stimulasi yang tidak memadai. Nah, kalau kita dengar soal stunting, biasanya yang ada di pikiran kita ini adalah hal yang sering memapar anak-anak dengan orang tua latar belakang ekonomi atau finansialnya tuh tidak stabil. Akhirnya dia kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi fokus pemerintah, akhirnya memberikan edukasi, memberikan bantuan seperti paket nutrisi baru-baru ini oleh pemerintah dan juga instansi terkait. Nah, tapi Ibu Nursin, kata Presiden Jokowi, katanya bukan cuma anak dari dari latar belakang yang miskin, bisa kita katakan, yang bisa terkena stunting. Ternyata anak orang kaya juga ada yang kena stunting. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Nursin kenapa sih fenomena itu bisa terjadi? Iya. Silakan. Ini pertanyaan yang sulit ya. Pertanyaan pertama sudah sulit Iya. nih. Karena saya takut dikomplain sama orang-orang kaya. Nggak apa-apa, Tetapi silakan, tentunya silakan. saya percaya bahwa ketika Bapak Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan seperti itu, pasti ada data, ya. Dan ini adalah program nasional. Nah, kenapa ada anak orang kaya stunting? Kita perlu tahu dulu. Kalau menangkap stunting itu ada markernya atau penandanya, yaitu dimulai dengan istilah anak pendek, ya. Betul. Nah, anak pendek bisa dimiliki oleh anak orang kaya, bisa pula dimiliki oleh anak orang miskin. Semua yang pendek belum tentu stunting, tetapi ketika stunting pasti pendek. Itu. Nah, kenapa orang kaya bisa punya anak stunting? Tergantung, ya, karena ada dua faktor yang menyebabkan stunting. Faktor dari luar mungkin kurang asupan. Kurangnya boleh kurang asupan atau asupan banyak tetapi tidak efektif. Iya. Yang kedua, ada sesuatu hal yang ada di dalam diri anak itu sendiri, mungkin itu berupa penyakit ataukah kemampuan absorpsi tubuh anak itu tidak optimal oleh karena ada sesuatu hal yang mempengaruhi. Jadi itu bisa saja terjadi. Jadi untuk hal itu ya berarti stunting bisa kena ke anak orang miskin dan juga anak orang kaya. Tidak memungkinkan lah hal itu terjadi ya. Nah, kalau itu ada dua faktor, ada dalam dan di luar. Kalau dari luar nih, misalkan gaya hidup orang kaya. Menurut Ibu Nursin, gaya hidup orang kaya seperti apa sih yang memungkinkan anaknya itu kena stunting? Nah, terkadang gaya hidup orang kaya mungkin kepada makanan, ya. Kalau lifestyle dari segi berpakaian, segi modis itu mungkin tidak. Tapi lebih kepada pola makan, ya, pola makan, pola asuh. Pola makan misalnya makanan yang apalagi namanya yang mungkin karena terlalu sibuk tidak sempat memperhatikan, milihnya yang instan-instan, ya. Yang instan kadang kita merasa terukur tetapi belum terukur. Kemudian kedua, pola asuhnya. Kita banyak menggunakan istilahnya asisten, ya. Kalau dulu bilang pembantu tapi sekarang kan asisten rumah tangga sudah menjadi mitra, jadi mungkin lebih elegannya kita katakan asisten. Kita menyerahkan seluruhnya. Belum tentu semua asisten rumah tangga itu sudah pernah di training, sehingga ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada asisten rumah tangga, targetnya adalah menghabiskan makanan yang disiapkan oleh bosnya. Makanan habis,
bosnya senang, dianggapnya sudah masuk semua, padahal belum tentu. Saya kasih contoh, anak saya waktu kecil saya belikan susu yang mahal, targetnya habis. Tetapi saya lihat anak saya dia kenyang, tapi dia rewel. Saya tahu, oh ini mungkin ada sesuatu yang tidak baik. Saya periksa apakah ada yang tidak nyaman, karena ada harus faktor psikologisnya bagus, merasa tenang maksudnya, dan faktor psikisnya bagus. Dia kenyang, dia merasa nyaman, badannya sehat-sehat. Nah, ternyata setiap diberikan susu, anak yang malas minum susu, maka dia akan masuk, tetapi larinya turun, bukan masuk ke dalam tubuh, hanya masuk ke dalam mulut, larinya turun. Saya periksa ini celemeknya, bau susu semua. Oh, ternyata tidak masuk ke dalam tubuhnya. Itu salah satu contoh. Saya ingat lagi dulu saya tidak training, mungkin karena ilmu kita belum sampai ya. Nah, karena sibuk sehingga lebih baik saya ambil contoh diri saya. Kalau kita ambil contoh orang lain nanti tersinggung takutnya. Ya, saya percayakan kepada pengasuh saya, maka saya buatkanlah tinggi kalori, tinggi protein sesuai dengan anak usianya. Jadi anak itu punya level ada tahap 6 bulan, mungkin pertama kita mengenalkan makanan, lalu setelah itu semakin keras, dari bubur akhirnya menjadi nasi. Nah, dari periode-periode itu membutuhkan perhatian yang sangat ketat, sehingga harus kita memperhatikan tidak hanya jumlah dan volume, tetapi kualitasnya. Apakah cukup kalori, apakah cukup protein, ya, dan sayur, buah. Nah, kalau kita memaksakan anak makan seperti itu, mungkin belum bisa seperti orang dewasa. Ya, mungkin kita pilih-pilih makanan. Jadi kita harus lebih kreatif. Apakah kita punya asisten bisa sekreatif itu? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang memang tidak mudah. Hal-hal inilah yang bisa menyebabkan orang yang berkecukupan bisa beresiko punya anak stunting. Punya anak stunting. Karena ya kurang edukasi lah intinya lah. Karena biasanya langsung serahkan anaknya ke asisten, mempercayakan sepenuhnya ya, suster itu biasanya disebutnya. Tapi kebanyakan ya ada juga yang pengetahuan mengenai gizi anak tidak memadai gitu maksudnya ya. Nah, berarti pola asuh juga mempengaruhi, pola asuh anak orang kaya mempengaruhi. Kalau yang dari saya tangkap ya, dari yang Ibu Nursin jelaskan, berarti pola asuh juga berpengaruh kepada anak bisa terkena stunting. Nah, tetapi dengan kemampuan finansial yang sudah cukup, artinya mungkin lebih juga, seharusnya dalam pikiran kita, oh ini pasti anaknya nutrisinya sudah cukup. Bagaimana bisa terkena stunting? Nah, menurut Ibu, kenapa bisa seperti itu? Itu tadi, tidak tepat sasaran. Ya, misalnya kalau misalnya atau orang kaya itu biasa kalau kita bilang begini, makan pagi bukan nasi. Itu dulu seperti itu yang saya rasa. Padahal harusnya kita makan yang kita buat sendiri, yang segar. Cenderung makan makanan instan, dibiarkan makan apa saja, ya. Mungkin makan kerupuk, goreng-gorengan, itu kan cuma karbohidrat. Iya. Jadi harus lebih kreatif dalam mengolah. Oke, berarti ya, berarti maksud yang saya tangkap dari Ibu Nursin berarti makanan cepat saji atau makanan siap saji juga berpengaruh, bisa membuat anak stunting. Makanan instan mungkin atau makanan-makanan olahan yang digoreng langsung bisa dimakan, itu bisa berpengaruh, bisa membuat anak stunting. Tergantung kandungannya. Kalau olahannya mencapai 4 sehat 5 sempurna,
Tentu tidak. Tapi kalau hanya satu macam karbohidrat, tentu dia akan kekurangan protein. Berarti nutrisi yang lain tidak terpenuhi seperti Tidak itu. terpenuhi. Oke. Nah ini kan sering kita dapati lah Ibu, karena biasanya kalau orang kaya, anak orang kaya itu kedua orang tuanya kan kerja ya Bu. Berarti sama-sama sibuk, sama-sama tidak bisa memperhatikan anak secara penuh. Akhirnya yang kayak tadi Ibu Nursin bilang diserahkan kepada asisten rumah tangga. Nah, tidak menutup kemungkinan asisten rumah tangga tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memenuhi nutrisi si anak tersebut. Akhirnya anak orang kaya juga bisa kena stunting, seperti itu ya Bu. Itu yang saya tangkap. Nah, sekarang mungkin kita ngobrol sesuai latar belakang Ibu dulu nih, sesuai dengan bidang yang Ibu tekuni, yakni patologi klinik atau sebagai tenaga kesehatan khusus yang memiliki keahlian dalam kegiatan laboratorium, memiliki pengetahuan mendalam tentang cara mendiagnosis penyakit, pencegahan, dan perawatannya. Nah, bagaimana sih peran Ibu Nursin terhadap stunting itu? Bisa dijelaskan? Ya, stunting itu, kalau sudah stunting itu sudah dampak. Sebaiknya kita bergerak lebih awal, yaitu sebelum terjadi stunting. Nah, sebelum terjadi stunting, clinical pathologist khususnya dan laboratori punya peran dalam pencegahan. Bagaimana caranya? Deteksi dini atau screening adanya faktor-faktor risiko. Jadi kita deteksi dulu faktor risikonya. Bukan hanya dari anaknya, tetapi mulai dari prakonsepsi. Prakonsepsi itu apa? Seperti ibu catin, pasangan usia subur. Jadi sebelum anaknya di kandungan, ibunya dulu sehat. Kalau ibunya sehat, akan mengandung janin yang sehat. Janin yang sehat akan lahir bebas stunting. Diharapkan seperti itu. Ya. Jadi seperti apa tuh? Berarti bentuk screeningnya, ya, misalnya ibu harus tetap sehat, kita screening infeksi. Ibu tidak anemia, kita screening anemia. Kalau HB-nya 12 ke atas, itu HB-nya normal. Artinya tidak ada yang menghabiskan, tidak ada yang menghisap nutrisi dan menghabiskan HB. Karena untuk anemia bisa disebabkan oleh karena ada yang menghabiskan darah di dalam tubuh, diantaranya investasi parasit cacingan atau malaria. Saya adalah salah satu dokter sangat terpencil dulu di sini, dan ketika saya baru tiba di sini, saya tidak pernah mendapatkan malaria di Makassar sebelumnya, tempat pendidikan saya. Nah, saya suka sekali pegang perut orang karena dia seakan-akan seperti tumor dan mereka suka mengurut-urut. Nah, saat itu saya bilang, tolong jangan diurut. Kenapa? Ketika lien atau limpa yang membesar diurut-urut, itu bisa pecah dan bisa mati orang, ya, karena itu rapuh. Nah, setelah saya 6 bulan, semua ibu hamil saya berikanlah kloroquine. Itu untuk apa? Mingguan, untuk saat itu untuk pencegahan malaria. Ya, kita berikan pencegahan. Nah, secara laboratorik kita bisa periksa apakah dia darahnya bebas dari malaria. Karena malaria ada yang bisa diobati sampai tuntas, ada yang masuk ke dalam jaringan. Apabila tidak diberikan terapi yang tepat, maka dia bisa lama ada di dalam tubuh. Dan sewaktu-waktu ketika staminanya turun, maka dia akan bermanifestasi atau muncul gejala malarianya. Nah, itulah yang diwaspadai, karena salah satu penyebab bayi kecil, ya, dan bayi kecil adalah risiko stunting, adalah malaria. Malaria yang ada di plasenta atau di ibu, malaria plasenta atau malaria pada ibu hamil. Jadi itu yang kita screening. Kemudian cacingan, karena cacing ini menghisap darah. Jadi kita makan banyak, bukan tubuhnya yang makan, tapi cacingnya. Kemudian
Kalau seorang sering-sering sakit, ya, maka dia tidak bagus dalam penyerapan makanan. Artinya apa yang dia makan tidak tepat guna. Iya. Jadi perannya itu saya secara laboratorium untuk mendeteksi dini risiko-risiko itu. Jadi lebih mencegah ya Ibu Nursin ya dari ibu hamilnya ya. Iya, mencegah. Kalau sudah stunting kan sudah kelihatan anaknya pendek, sudah ya, itu urusannya dokter anak untuk mendiagnosis. Oke, jadi kalau urusannya Ibu Nursin untuk mendeteksi mulai dari ibu hamil sampai anaknya. Iya, sampai anaknya. Bisa pernah kena atau pernah lihat kasus mungkin ibunya oh ini malaria, itu hal-hal apa yang mungkin diberikan kepada ibu itu untuk mencegah supaya oh ini harus diatasi nih supaya nanti anaknya nggak stunting, itu seperti apa Bu? Sehubungan dengan laboratorium? Iya, kalau ketemu kasusnya tuh seperti apa? Mungkin kena ini, oh ada malaria. Oh, kalau cacingan kan kita berikan hasil, dokter sudah tahu bahwa oh ini harus kasih obat cacing. Kalau dia ada malaria, saya katakan ini pipax, saya temukan misalnya ada skison, itu dia sudah tahu, oh saya kasih ini parasit obat jaringan, ada primaquine sampai 2 minggu untuk menghancurkan parasitnya sampai di jaringan. Okay. Ya seperti itu. Kalau itu misalkan anaknya udah lahir nih Bu, ya, terus di screening di laboratorium, cacingan, itu yang dicari apa? Cacingan? Telurnya. Sama juga. Kalau kita temukan telurnya berarti dia ada cacing di dalam. Berarti beresiko stunting seperti itu? Iya, karena dia mengisap darah. Okay. Mengisap darah yang kronis, dia menyebabkan anemia. Anemianya anemia defisiensi besi karena dia lama. Ya, anemia tidak semua itu perlu terapinya besi. Kalau dia anemia karena malaria itu berbeda, bukan besi obatnya. Kenapa? Karena ketika darah pecah, besi yang ada di dalam darah kembali diolah oleh tubuh. Berbeda ketika dia cacing. Kalau cacing memang dia dimakan oleh ini, jadi tidak kembali. Dia lama-lama habis, ada perdarahan. Nah, karena dia habis, besinya juga keluar. Maka itu mungkin defisiensi besi, efektif dikasih besi. Kalau malaria tidak, obatnya obat malaria. Malarianya diobati, dia naik sendiri. Karena saya pernah dulu dapat kasus HB-nya 2, hemoglobinnya 2. Itu cepat sekali dia naik dengan nutrisi, dengan ini cepat sekali dia naik ketika sudah diobati. Iya. Jadi obati sesuai dengan hasil yang ditemukan, itulah terapi paling tepat. Makanya dikatakan evidence based medicine. Obat sesuai dengan kausanya. Iya, betul. Itulah mengapa penting sekali untuk mendeteksi ini penyakit apa, sehingga pengobatannya juga tepat guna seperti itu. Iya, oke. Mungkin sekarang Ibu Nursin boleh jelaskan, karena nanti di Hari Nusantara dengan Hari Kesehatan Nasional akan diadakan bansos, pemeriksaan faktor-faktor stunting. Bisa dijelaskan oleh Ibu Nursin nanti bansosnya seperti apa? Baik. Baksos, bakti sosial ya, salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bakti sosial, ya. Karena kami mendengar bahwa akan ada Hari Nusantara, dan kita tahu stunting ini adalah program yang cukup menjadi masalah kesehatan dan menjadi program pemerintah ya, program nasional. Kalau kita mau mengentaskan stunting, harus semua merasa punya apa lagi namanya? Merasa bahwa itu saya punya masalah. Iya. Artinya harus ikut terlibat, harus dihantam dari seluruh lini, bersatu padu mengikuti program ini, merasa terlibat, mengambil bagian tanpa diundang, seperti itu.
Karena kalau kita hanya berikan dari terapi gizi, coba kasih gizi yang cukup pada orang yang ada cacingan, pada orang yang ada malaria, pada orang yang ada infeksi di dalam tubuhnya. Karena kan bukan cuma malaria dengan cacingan, penyakit infeksinya. Banyak lagi serial pemeriksaan laboratorium, tapi itulah penyakit masyarakat yang sehubungan dengan bakti sosial ini dan mudah dilaksanakan di lapangan, maka hanya itu yang kami lakukan. Seperti itu. Awalnya saya kami hanya pada beberapa puskesmas, ada 7 puskesmas di Tidore Kepulauan, dan Oba ya. Tetapi setelah ini kami dengar bahwa ada acara Hari Kesehatan Nasional di Lifova ya, maka akhirnya kita memperluas, mumpung sudah di sini, untuk mengadakan bakti sosial ke sana, termasuk ikut merayakan juga dan juga turut serta dalam mencegah stunting. Jadi kalau sasarannya di Tidore ya adalah untuk ibu calon pengantin dan pasangan usia subur dalam hal mempersiapkan ibu untuk hamil, supaya ibunya sehat, hamilnya juga sehat, bayinya tidak stunting. Nah, kalau yang di Lifova, kita sasarannya sama, calon pengantin pasangan usia subur. Kalau di sana suami istri, pasangan. Kalau yang di Tidore hanya ibunya saja. Ya. Kenapa kita mensasar pasangan usia subur? Mereka itu kalau baru menikah kan tahu bagaimana aktivitas hubungan suami istri ya. Jadi ada namanya honeymoon syndrome, penyakit orang yang baru menikah ya, ada sindromiknya, mudah terjadi infeksi. Nah, tes laboratorium yang paling mudah terlaksana di lapangan adalah pemeriksaan urinalisa atau periksa urin. Di urin itu memang kesannya sangat sederhana, tetapi ada 10 parameter yang kita bisa lihat bahwa ini orang sehat apa tidak. Bahkan jika dia ada penyakit gula, bisa kelihatan dari situ, karena ginjal akan meloloskan gula keluar di urin atau di kencing kalau dia berlebihan gula di dalam tubuhnya. Kalau dia ada infeksi, maka kita bisa melihat bakteri di urinnya, bisa melihat produk-produk atau hasil-hasil metabolisme akibat adanya bakteri di dalam tubuh pasien tersebut. Kedua, di Lifova kami akan men-screening bayi di bawah 2 tahun, karena bayi di bawah 2 tahun dalam program stunting. Artinya bayi-bayi ini kita lihat faktor risiko lainnya, siapa tahu dia ada kecacingan. Nah, kalaupun kita berikan nutrisi yang cukup, kalau ada parasit, tahu kan kalau parasit dia merugikan host, merugikan yang ditumpangi, itu akan mengisap nutrisi yang dia makan. Jadi sekaligus itu akan memberikan laporan bahwa ketika tidak ditemukan telur cacing, artinya alhamdulillah hygiene-nya bagus. Tetapi ketika nantinya ditemukan banyak telur cacing, akan ada 2 saran yang keluar. 1, berikan pengobatan. 2, berikan edukasi agar mereka lebih mengerti tentang hygiene. Dan mungkin itu penting untuk kebijakan pemerintah khususnya bidang kesehatan setempat. Oke, jadi nantinya akan diadakan baksos 2 kali ya, di Tidore untuk Hari Nusantara dan di mana tadi Bu? Lifova untuk Hari Kesehatan Nasional. Iya, karena di situ puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional, di mana ada pergerakan massa yang sudah ada, jadi kita tinggal mengikuti saja. Oke. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk Ibu Nursin, tapi sebelum kita menutup talk show pada hari ini, Ibu boleh kalau mungkin ada closing statement, harapan-harapannya ke depan, bisa disebutkan? Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh sekali. Saya teringat anak-anak kan sekarang ini
kalau banyak uang suka belanja coki-coki apa segala macam. Penyakit terbanyak akibat makanan-makanan modern itu adalah alergi. Dan alergi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Mudahnya sakit menyebabkan sulit menyerap apapun yang kita berikan, tidak optimal. Ya. Jadi itu untuk anak-anak. Tambahan saja. Iya. Kalau closing statementnya begini, obatilah penyakit sesuai dengan penyebabnya, dan jangan percayakan segala pola asuh kepada asisten rumah tangga, tetapi sesibuk-sibuknya kita harus tetap memantau ketat. Stunting itu dipengaruhi oleh dua faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari dalam jika nutrisi tercukupi, faktor dari luar yaitu pola asuh orang tua. Kenapa? Karena anak harus merasa nyaman secara psikologis dan nyaman secara fisiologis, ya. Oleh karena itu tidak bisa kita menyerahkan sepenuhnya kepada asisten rumah tangga. Silahkan menyerahkan asuhan kepada asisten rumah tangga, tetapi manajemen ketat harus tetap dipegang oleh orang tua, terutama ibu, ya. Kemudian kedua poin pentingnya bahwa stunting ini tidak cukup hanya dengan memberikan asupan gizi yang cukup, ya, dan rasa aman dari pengasuh. Tetapi penting untuk mendeteksi adanya faktor-faktor lain dari stunting. Sesuai dengan bidang saya anjurkan secara laboratori, ya. Jadi lebih baik kita mencegah dari mengobati. Maka jangan takut pemeriksaan kesehatan, karena tidak semua pemeriksaan kesehatan itu bersifat invasif, pengambilan darah. Pemeriksaan dibuat sekarang ini dengan sangat mudah sehingga seorang hampir tidak sadar kalau dia diambil sampelnya, baik itu darah maupun urin, itu semua bisa menggambarkan status kesehatan bayi atau ibu calon bayi, sehingga stunting ini bisa lebih dientaskan secara menyeluruh. Dan ketiga, stunting tidak akan selesai dengan hanya program yang bergerak sendiri, tetapi keterlibatan masyarakat dari segala lini, keterlibatan dari segala bidang itu dibutuhkan agar kita bisa cepat pulih dari kondisi ini. Demikian, terima kasih. Oke, menarik sekali perbincangan kita dengan Ibu Nursin mengenai anak orang kaya juga bisa kena stunting. Banyak sekali yang dipaparkan sama Ibu Nursin mengenai gaya hidup orang kaya, mengenai pola asuh, di mana para orang tua ini karena sudah sibuk akhirnya tidak terlalu memperhatikan anaknya dan menyerahkan kepada asisten rumah tangga, tetapi gizinya, nutrisinya itu tidak diperhatikan dengan baik, akhirnya anak orang kaya pun bisa kena stunting. Dan juga ada tambahan dari Ibu Nursin tadi mengenai anak-anak yang suka jajan sembarangan ya Ibu ya. Jadi iya. Jadi hal tersebut bisa menyebabkan alergi dan lagi-lagi menyebabkan si anak itu nutrisinya sulit untuk terserap dan akhirnya mengakibatkan stunting. Oke, lancar terus Ibu Nursin, semoga baksosnya berjalan dengan baik, 2 baksosnya, dan terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya, dan kepada Tribuners sekalian, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Iga Elmira, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.